Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video pembelajaran kali ini akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari usaha mie gacoan untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andus Jumiadi Abdiwinata MSI AK. Di video pembelajaran ini akan dijelaskan oleh kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rifananda Amala Lubis, lalu ada teman-teman saya yaitu Rosi Magdalena Berutu, lalu ada Suwini Bertua Sinaga, lalu ada Taskia Mastura Panggabean. Yang pertama saya akan menjelaskan dari segi bidang usaha. Bidang usaha yang dijalankan oleh mie gacoan berbentuk produksi atau manufaktur dan jasa. Dari sisi produksi, mie gacoan mengolah bahan mentah menjadi produk siap konsumsi yang berupa makanan dan minuman. Dari sisi jasa atau pelayanan, mie gacoan memberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kenyamanan pelanggan, baik itu dari sisi makanan atau minuman, ataupun desain restoran yang menyejukkan mata. Selanjutnya dari segi bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan dari mie gacoan ini adalah perusahaan perseorangan. Pemilik usaha mie gacoan ini berperan sebagai pemilik modal, pemimpin, serta pengelola usaha. Segala untung rugi dari usaha ini akan ditanggung sendiri. Namun, untuk rahasia perusahaan akan lebih terjaga dengan baik. Selanjutnya yaitu gambaran perkembangan perusahaan yang akan dibuat. Dari segi analisis produk, yang pertama, nama produk dan karakteristik produk. Produk dari perusahaan ini adalah berupa makanan berat, yaitu olahan mie. Produk ini memiliki karakteristik yang unik karena mie diolah menggunakan resep khas Malang. Yang kedua, keunggulan produk dibandingkan dengan produk lain di pasaran. Letak keunggulan dari produk ini adalah variasi hidangan mie. Rasa hidangan mie yang berbeda dari tiap daerah di Solo yang menjadi keunikan tersendiri dari produk yang disediakan. Yang ketiga, kelemahan pada produk. Kelemahan pada produk ini adalah ketersediaan bahan-bahan khusus untuk pengolahan mie. Selain itu, kendala lainnya adalah modal. Modal yang dibutuhkan tidak sedikit untuk membuka usaha ini. Lalu selanjutnya dari segi analisis pasar, yang pertama profil konsumen. Konsumen untuk produk ini adalah masyarakat pada umumnya. Banyaknya masyarakat yang suka mengonsumsi mie akan membuat produk ini banyak diminati sehingga permintaan penjualan akan semakin meningkat. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Melihat peluang pasar, saat ini masih sedikit usaha yang memproduksi mie olahan Malang dengan tingkat kepedasan yang bervariasi. Selain itu, masyarakat juga belum banyak yang mengenali produk-produk mie gacoan, sehingga membuat peluang usaha ini sangat besar. Yang ketiga, pesaing dan peluang pasar. Penjualan beberapa olahan mie khas Solo yang sudah lama ada akan menjadi pesaing yang cukup berat di pasaran. Namun, dengan memperbanyak variasi olahan mie dari berbagai daerah di Sumatera merupakan inovasi baru yang akan menambah warna pasar kuliner. Yang keempat, media promosi yang digunakan. Media promosi yang digunakan untuk mendukung penjualan produk ini antara lain dengan penyebaran di media sosial yang menyuguhkan beberapa menu andalan dari perusahaan, serta mengedepankan kualitas makanan yang enak, lezat, dan kaya akan rempah-rempah, atau membuat spanduk bertulisan jenis usaha yang dipasang di teras depan. Selain itu, media promosi yang digunakan adalah melalui website dengan menonjolkan kekhasan perusahaan yang menyuguhkan makanan khas Malang. Promosi lanjutan dapat dilakukan dengan menyebarkan brosur, voucher potongan harga, terutama jika melayani pesan antar ataupun delivery food. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Suwini Bertua Sinaga. Baiklah, yang selanjutnya yaitu proyek yang diusulkan. Yang pertama itu sifat investasi. Sifat investasi dari usaha yang diusulkan adalah investasi baru, sebab sebelumnya pemilik belum pernah menjalankan usaha dagang mie gacoan ini. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang diusulkan adalah olahan mie khas Malang. Pemilik terinspirasi dari usaha mie khas daerah tertentu yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga pemilik berniat untuk membuka usaha mie gacoan di tempat yang strategis. Lalu yang selanjutnya adalah aspek pemasaran. Yang pertama, peluang pasar. Untuk peluang pasar, mie gacoan memiliki potensi yang besar. Hal ini dikarenakan belum adanya usaha yang menjual olahan produk khas daerah Solo di Sumatera Utara. Banyak usaha yang beredar hanya menjual satu jenis makanan khas saja.
Mie Gacuan menyediakan banyak menu yang menyajikan berbagai olahan mie dengan tingkat kepedasan. Selain itu juga, rasa penasaran tinggi yang dimiliki oleh setiap masyarakat yang ada di Sumatera Utara ya, membuat mie Gacuan menjadi terkenal hingga ke daerah-daerah yang mengelilingi kota Medan. Yang kedua, daerah pemasaran atau market segmenting. Daerah pemasaran mie Gacuan adalah kota Medan dan sekitarnya. Mie Gacuan menerima pemesanan dari daerah kota Medan maupun dari daerah-daerah yang berada di sekeliling kota. Yang ketiga, pasar sasaran atau market targeting. Sasaran pasar penjualan mie Gacuan dikategorikan yaitu sebagai berikut. Menurut usia yaitu anak 5-14 tahun yaitu persentasinya 15%, remaja 15-18 tahun yaitu persentasinya 20%, dan dewasa 18 tahun ke atas yaitu 65%. Untuk status sosial ekonomi yaitu di bawah masyarakat bawah hingga masyarakat kelas atas. Dan untuk pekerjaan yaitu orang pelajar, mahasiswa, food hunter, pekerja, dan keluarga. Dan untuk gender yaitu wanita 60% dan pria 40%. Berikutnya ada struktur pasar. Struktur pasar yang dijalankan oleh Mie Gacuan adalah pasar monopoli. Maksudnya adalah usaha yang menyajikan olahan mie khas dari berbagai daerah yang ada di Malang, sehingga hal ini membuat Mie Gacuan memiliki struktur pasar monopoli. Namun, seiring waktu berjalan, struktur ini juga dapat berubah dikarenakan adanya usaha-usaha baru yang muncul. Kemudian persaingan dan strategi bersaing. Mie Gacuan menargetkan banyak pelanggan dari berbagai kalangan. Tentunya Mie Gacuan harus menghadapi rintangan untuk mendapatkan target tersebut. Mie Gacuan perlu mengantisipasi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, usaha-usaha baru yang muncul setelah Mie Gacuan yang didirikan dan memiliki ciri khas yang sama. Yang kedua, sudah ada usaha yang menyediakan beberapa menu dari Mie Gacuan dan juga sudah lama berada di lingkup wirausaha. Melihat dari persaingan di atas, maka langkah-langkah yang perlu diambil oleh Mie Gacuan yang pertama adalah meyakinkan bahwa Mie Gacuan memiliki kualitas makanan yang terjamin kebersihannya serta kesehatannya. Yang kedua, meyakinkan pelanggan bahwa Mie Gacuan merupakan usaha yang memiliki menu yang meyakinkan. Selanjutnya, ukuran pasar dan pertumbuhannya. Untuk menentukan ukuran pasar serta pertumbuhannya, Mie Gacuan menggunakan metode bottom up. Metode ini sangat disarankan untuk para pebisnis baru yang dapat membantu mereka mencari tahu di mana pertumbuhan yang realistis yang bisa membawa usaha tersebut dalam 5 tahun ke depan. Untuk ukuran pasar sendiri dapat dirincikan sebagai berikut. Untuk keluarga 40%, anak sekolah 20%, mahasiswa 30%, dan lain-lainnya itu 10%. Berikutnya adalah pangsa pasar. Pangsa pasar adalah bagian pasar yang dikuasai oleh sebuah perusahaan. Ini dapat dihitung dengan angka penjualan, produksi, dan pendapatan, dan biasanya dinyatakan dalam persen. Pasar juga dapat didefinisikan secara sempit, misalnya berdasarkan kategori produk, misalnya hanya untuk minyak goreng sawit, atau secara luas, misalnya untuk industri minyak goreng, yang dalamnya itu minyak goreng dari sawit, kedelai, canola, dan lain sebagainya. Berikutnya ada aspek manajemen. Itu terbagi atas pertama kepemilikan. Kepemilikan dari usaha Mie Gacuan ini adalah kepemilikan tunggal. Maksud dari kepemilikan tunggal ini adalah dia menjadi pemilik usaha sendiri dan berperan sebagai pemilik modal, pemimpin, dan pengelola usaha. Pemilik sendiri juga langsung membawahi para karyawan serta ikut dalam proses penjualan. Pemilik juga berperan dalam pembukuan dan pembendaharaan, serta mengatur pemasokan barang-barang yang akan disuplai. Selanjutnya, struktur organisasi itu terbagi atas 4. Yang pertama dinaungi oleh pemilik. Kemudian terbagi atas 3, ada koki, pelayan, dan satpam.
Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang aspek keuangan. Yang pertama itu ada sumber dananya. Untuk sumber dana dari Mega Cuan ini melalui tabungan pemilik sekitar sebesar 30 juta dan pinjaman dari bank sebesar 50 juta. Untuk modal awalnya ini itu sudah diperkirakan sebesar 70 juta dengan ketersediaan uang sebesar 80 juta. Maka modal awal sudah terpenuhi dengan tambahan 10 juta sebagai uang tak terduga. Yang kedua itu ada prediksi pendapatan. Usaha Mega Cuan ini memiliki menu dengan rata-rata harganya itu sebesar 20.000 dan menargetkan penjualan sebanyak 200 porsi per harinya. Sehingga dapat dihitung prediksi pendapatannya itu sekitar 120 juta per bulannya atau 4 juta per hari dengan rata-rata harga 20.000 dan mengambil untuk sekitar 5.000 per porsi, maka harga pendapatan penjualan itu sekitar 90 juta. Dengan demikian dapat kita hitung laba kotornya itu sekitar 30 juta per bulannya. Pendapatan ini itu masih belum dikurangi dengan biaya lainnya. Yang ketiga itu kita masuk ke prediksi biaya. Biaya yang digunakan selama menjalankan usaha Mega Cuan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada gaji karyawan. Gaji karyawannya itu 2.400.000. Ini satu outlet gitu. Jadi gaji karyawan di outlet itu di satu outlet sebesar 2.400.000 itu ada 6 karyawan. Jadi 2.400.000 itu dikali 6 per 30 itu sama dengan 480.000 per harinya. Jadi masing-masing karyawan per harinya itu dapat 480.000. Yang kedua itu biaya baku. Biaya bakunya itu 900.000 per harinya. Yang ketiga ada biaya lainnya yaitu sebesar 900.000 juga per bulannya, itu bisa 30.000 per hari. Jadi jumlahnya itu ada 1.410.000 per harinya. Yang keempat ada prediksi laba rugi. Untuk prediksi laba rugi ini per harinya itu dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, jadi laba sama dengan prediksi pendapatan dikurang prediksi biaya. Jadi sama dengan tadi prediksi pendapatannya itu ada sebesar 4 juta rupiah dikurang 1.410.000. Jadi bisa kita hasilkan itu sebesar 2.600.000 per harinya. Dengan hasil yang demikian maka dapat dilihat tidak ada kerugian. Namun kerugian dapat terjadi ketika terjadinya gejolak pada gelombang harga pasar. Jadi kita nggak tahu. Kita hanya bisa memprediksi kerugian yang dapat terjadi adalah sekitar 0,1% sampai dengan 1%. Dan yang terakhir itu ada kriteria investasi. Usaha Mega Cuan ini merupakan usaha baru dan tidak memiliki induk usaha sebelumnya. Jadi kayak masih baru. Dan ini pertama kali itu ada di Malang, guys. Teman-teman sekalian. Oleh karena itu tidak ada investasi yang diberikan kepada usaha ini. Jadi dia itu masih berdiri sendiri gitu. Jadi melainkan hanya dari tabungan pemilik serta pinjaman dari bank. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maafkan apabila dari kelompok saya ada salah cakap, mohon dimaafkan. Bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.